Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah ismiyah yang diawali isim alam. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali isim alam pola ketiga, yakni isim plus harful jar atau dzaraf makan. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya, Zaidun alimun. Zaid adalah pandai. Zaid sebagai mubtada dan alimun sebagai khobarnya. Khobar menerangkan mubtada. Kemudian, rumusan jumlah ismiyah ada 3 macam pola. Yang pertama, pola 1 isim plus isim. Mubtadanya isim, khobarnya isim. Pola kedua, isim plus fi'il. Mubtadanya isim, khobarnya fi'il. Dan yang ketiga, isim plus harf, yakni huruf jar atau dzaraf makan. Lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6 macam. Yang pertama adalah kata ganti nama orang atau dhamir munfasil. Yang kedua, isim isyarah, kata penunjuk. Ketiga, isim alam, nama benda yang tertentu. Yang keempat, al-mu'arraf bi'al, isim yang diberi alif lam. Yang kelima, al-asma al-mausulah, isim mausul. Dan yang terakhir, ma'udhifa ila ahadil mu'arraf, isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat di atas. Dan yang kita pelajari kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim alam, yakni nama benda tertentu. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti jumlah ismiyah diawali isim alam pola ketiga, isim alam plus harful jar atau dzaraf makan. Masih ingat ya apa itu isim alam? Isim alam adalah nama benda atau isim yang menunjukkan sesuatu atau benda-benda tertentu. Boleh dikatakan sudah khusus. Jadi misalnya kalau umumnya gunung, tertentunya misalnya Gunung Bromo, Turcina, dan lain-lain. Isim alam tidak boleh diberi alif lam karena sudah tertentu, tetapi boleh memberi alif lam muqabbalah pada isim alam nama orang yang ditasniahkan atau dijamakkan dan tidak berfungsi membuat lafaz tersebut menjadi tertentu atau ma'rifat karena dia sudah tertentu. Perhatikan contoh berikut. Zaidun fil baiti. Zaid adalah di dalam rumah. Nah, Zaid termasuk isim alam, ya, nama orang. Zaidun fil baiti. Ketika mubtada'nya 2 orang atau 2 Zaid, maka kalimatnya az-zaidani fil baiti, atau boleh langsung zaidani fil baiti. Jadi boleh menggunakan alif lam, boleh tidak menggunakan alif lam. Az-zaidani fil baiti, 2 zaid di dalam rumah. Jika zaidnya banyak, maka az-zaiduna fil baiti atau zaiduna fil baiti. Bisa difahami ya. Sekarang kita masuk ke kata-kata benda yang termasuk isim alam. Nah, yang termasuk isim alam apa saja? Yang pertama, asmaul insan, nama-nama manusia. Yang kedua, asma'ud dual, nama-nama negara. Ketiga, asma'ul mudun, nama-nama kota. Yang keempat, asma'ul qura, nama-nama desa. Yang kelima, asma'ul anhar, nama-nama sungai. Yang keenam, asma'ul syawari', nama-nama jalan. Yang ketujuh, asma'ul bahr wal buhairah, nama-nama laut dan danau. Dan yang terakhir, asma'ul jibal, nama-nama gunung. Sekarang perhatikan contoh sederhana dari jumlah ismiyah yang diawali isim alam pola ketiga.
Ingat ya, pola ketiga rumusnya adalah isim plus harful jar atau dzaraf makan. Contohnya Zaidun fil baiti, Zaid di dalam rumah. Zaid isim alam, fil baiti, fi adalah huruf jar. Jadi khobarnya mulai dari huruf jar dan majrurnya. Zaidun fil baiti, Zaid adalah di dalam rumah. Zaid sebagai mubtada, fil baiti sebagai khobar. Jika musanna untuk mubtada'nya maka menjadi az-zaidani fil baiti. Jika jamak az-zaiduna fil baiti, atau boleh zaidani fil baiti, zaiduna fil baiti. Tetapi dua-duanya tetap ma'rifat atau tertentu. Sekarang kita kembangkan kalimatnya dengan menambahkan keterangan sifat. Ingat ya, sifat itu mengikuti yang disifati. Ya, jika yang disifati ma'rifat, maka sifatnya juga ma'rifat. Jika yang disifati nakiro atau umum, maka yang disifati juga nakiro. Contohnya pada kalimat yang pertama tadi kita tambah keterangan sifat. Misalnya, Zaidun al-alimu fil baiti al-kabiri. Zaid yang pandai itu adalah di dalam rumah yang besar. Jadi sifatnya al-alimu. Ya, karena Zaid ini adalah ma'rifat, maka sifatnya juga harus ma'rifat ditambah alif lam. Zaidun al-alimu fil baiti al-kabiri. Zaid yang pandai di dalam rumah yang besar. Kenapa al-kabiri? Karena sebelumnya juga majrur atau kasroh, ya. Kemudian jika zaidnya dua atau musanna ditasniahkan maka menjadi az-zaidani al-alimani fil baiti al-kabiri. Dua zaid yang pandai adalah di dalam rumah yang besar. Nah, jika tidak pakai alif lam maka zaidani al-alimani fil baiti al-kabiri. Jadi sifatnya tetap ma'rifat karena zaid adalah isim ma'rifat. Jika zaidnya jamak atau dijamakkan banyak, maka menjadi az-zaiduna al-alimuna fil baiti al-kabiri. Sekarang jika bentuknya perempuan ya, atau isim alamnya adalah nama perempuan. Misalnya Fatimatu fil baiti. Kalau dua, al-Fatimatani fil baiti. Dua Fatimah di dalam rumah. Jika jamak, al-Fatimatu fil baiti, beberapa Fatimah di dalam rumah. Jadi Fatimah sebagai mubtada, fil baiti sebagai khobarnya. Sekarang jika dikembangkan dengan sifat atau tambahan keterangan sifat. Ingat ya, sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifati perempuan, maka sifatnya juga perempuan. Contohnya Fatimatu al-alimatu fil baiti al-kabiri. Jika musanna, al-Fatimatani al-alimatani fil baiti. Jika jamak, al-Fatimatu al-alimatu fil baiti al-kabiri. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya ya. Dari jumlah ismiyah diawali isim alam pola ketiga. Kalau tadi menggunakan nama orang, sekarang kita gunakan nama selain. Misalnya nama sungai. Contoh kalimatnya Mahakam fi Kalimantan. Mahakam adalah di Kalimantan. Mahakam adalah nama sungai di Kalimantan. Mahakam fi Kalimantan. Mahakam adalah mubtada'nya, fi Kalimantan sebagai khobarnya. Jadi rumusan ketiga, mubtada'nya isim, khobarnya huruf jar dan ada majrurnya. Kemudian kita tambah keterangan sifat. Ya, misalnya Mahakam al-masyhuru fi Kalimantan. Mahakam yang terkenal di Kalimantan. Ya, sifatnya ma'rifat karena mahakam adalah ma'rifat atau tertentu. Kemudian contoh berikutnya, jika di majrurnya ditambah keterangan sifat atau ditambah keterangan lain, maka mengikuti yang disifati. Contohnya Mahakam al-masyhuru fi Kalimantan asy-syarqiyyah. Nah, mahakam yang terkenal di Kalimantan Timur ya, asy-syarqiyyati karena majrur. Kemudian contoh berikutnya Nilun fi Misra. Nil adalah di Mesir. Nil ini adalah nama sungai di Mesir.
Nilun fi Misra, ya. Nil adalah di Mesir. Nah, kemudian jika ditambah keterangan sifat, misalnya Nilun al-masyhuru fi Misra. Nah, kemudian jika ditambah keterangan yang lain, misalnya Nilun al-masyhuru wal kabiru fi Misra, Nil yang terkenal dan besar di Mesir, ya. Mesir adalah nama negara. Karena nama negara tertentu, maka dia tidak boleh dirubah harokatnya atau bentuknya. Contoh berikutnya, misalnya nama gunung. Lawu adalah di Indonesia. Lawu fi Indonesia. Lawu sebagai mubtada, fi Indonesia sebagai khobarnya, yakni menerangkan mubtada. Nah, contohnya jika ditambah sifat menjadi Lawu al-kabiru fi Indonesia. Lawu yang besar adalah di Indonesia. Jika ditambah lebih panjang, misalnya Lawu al-kabiru wal masyhuru fi Indonesia. Lawu yang besar dan terkenal di Indonesia. Sampai sini bisa dipahami, ya. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, Muhammad di masjid. Kedua, Sangatta di Kalimantan Timur. Ketiga, Malaysia di Asia. 4, Fatimah di kelas. 5, Khadijah di pasar. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita ke insya pasif yang kedua, yakni dengan tambahan keterangan sifat. Terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, Muhammad di masjid yang besar. 2, Sangatta yang indah di Kalimantan Timur. 3, Malaysia yang terkenal di Asia. 4, Fatimah yang cerdas di kelas. 5, Khadijah yang cantik di pasar yang besar. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, Ahmad di pasar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Ahmad fis suqi. Ba, Ahmad fil funduqi. Jim, Ahmad fil mustashfa. Dal, Ahmad fil baiti. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, Fatimah yang cantik di kelas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Fatimah az-zakiyatu fil fasli. Ba, Fatimah al-jamilatu fil fasli. Jim, Fatimah al-masyhuratu fil fasli. Dal, Fatimah al-kabiratu fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, Jakarta al-kabiratu wal masyhuratu fi Indonesia. Khobar dari kalimat berikut adalah alif, Jakarta. Ba, al-kabiratu. Jim, al-masyhuratu. Dal, fi Indonesia. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, Mahakam fi Kalimantan Asy-Syarqiyyah. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, Mahakam di Kalimantan Timur. Ba, Mahakam di Kalimantan Barat. Jim, Mahakam di Kalimantan Utara. Dal, Mahakam di Kalimantan Selatan. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim alam? Alif, hadza muslimun. Ba, Indonesia fi Asia. Jim, huwa muslimun. Dal, nahnu muslimuna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam,
kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola 3? Alif, Muhammad muslimun. Ba, Muhammad jalasa. Jim, Muhammad fil idarah. Dal, Muhammad yajlisu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-7, Muhammad yang cerdas di kota yang terkenal. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Muhammad al-Zakiyatu fil madinati al-masyhurati. Ba, Muhammad al-Jamilu fil madinati al-masyhurati. Jim, Muhammad al-Salihu fil madinati al-masyhurati. Dal, Muhammad al-Qawiyyu fil madinati al-masyhurati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, Hasan yang soleh di pasar yang besar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Hasan as-sadiqu fi suqi al-kabiri. Ba, Hasan as-sabiru fi suqi al-wasi'i. Jim, Hasan as-salihu fi suqi al-kabiri. Dal, Hasan al-jamilu fi suqi al-wasi'i. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, Sudirman yang terkenal di Sangatta. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, Sudirman al-masyhuru fi Sanjata. Ba, Sudirman al-kabiru fi Sanjata. Jim, Sudirman at-tawilu fi Sanjata. Dal, Sudirman al-wasi'u fi Sanjata. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, Zaidun fil madrasati. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, Zaid adalah di sekolah. Ba, Zaid adalah di rumah. Jim, Zaid adalah di kelas. Dal, Zaid adalah di pasar. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.